Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada tanggal 1 Juni tahun 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia sepakat bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November tahun 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal pun ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila pun diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau disebut juga dengan komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari 91 garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Dari tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. 2. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum 93 dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara.